Oke, so guys, ini menarik banget ya. Tapi sebelum saya bahas lebih lanjut, ini saya ingin perkenalkan, saya menggunakan mikrofon wireless lavalier dari Mixio T10 ya. Jadi Mixio T10 ini merupakan salah satu andalan saya, yang mana bedanya T9 dengan T10 itu adalah pada kalau di T10 kamu dapat dua mikrofon, kalau di T9 kamu cuma akan dapat satu buah mikrofon dan satu buah receiver. Nah, ini bentuk dari mikrofonnya guys ya. Ini punya fitur yang lengkap, jadi kamu tinggal cek aja di bio saya ya. Ini ada dari Mixio guys. Ini ngebantu banget buat kamu bikin konten video seperti saat ini ya. Kayak berhadapan dengan kipas, pintu saya buka, suara bising, tapi tetap aja suara saya bisa tetap clear masuk. So ini penting buat kamu ya, karena kita bicara tentang teknologi, dan ini teknologi di masa mendatang akan menjadi lebih cakep lagi nih. Oke, kita lanjutkan ya. Saya pengen bicara tentang apa namanya, perubahan teknologi ya. Teknologi selalu memberikan disrupsi yang luar biasa, dan ini juga terjadi pada dunia percetakan, juga bagaimana juga dengan bagaimana gaya kita hidup nih ya, salah satunya ya. Nah, yang pertama yang pengen saya bicarakan di sini adalah kamu ngalamin nggak sih kalau dulu misalnya kamu kalau mau kondangan itu selalu terima undangan. Tapi kenapa sekarang berubah? Ada orang yang sudah model pernikahannya ngirim undangan via website ya. Terus yang kedua ngirimnya kadang via WhatsApp ya, atau mungkin via Telegram gitu kan. Depends dari chat apa yang kita gunakan. Mereka kirimkan kartu undangan dalam bentuk digital, yang artinya perubahan dalam lifestyle kita itu udah terjadi banget. Jadi ini salah satu yang disebut dengan perubahan gaya hidup kita dengan adanya pertumbuhan teknologi itu tadi. Semula yang biasanya kalau orang mau menikah itu kosnya yang dipikirkan yang paling utama dan paling depan itu adalah undangan. Sekarang cukup dengan bikin undangan digital dengan biaya lebih murah, itu istilahnya bisa menggantikan teknologi lama yang dulu digunakan. Jadi bisa bayangkan kalau mungkin kita hidup di zaman Majapahit gitu ya, atau di zaman belum ada teknologi sama sekali ya. Kalau saya kebetulan dulu ngalamin yang namanya perubahan dari zaman kentongan nih. Ketika Pak RT atau Pak RW gitu ya mau ngumpulin warga, itu selalu gunakan kentongan atau datang door to door untuk memberikan informasi. Kadang untuk ngundang, untuk apa namanya, untuk memberikan undangan warganya supaya bisa melakukan kerja bakti aja, itu harus nyetak undangan, harus ngeprint gitu kan, dalam bentuk selembar kertas, lalu diketok pintunya, disebar satu persatu ya, ketemu sambil ngobrol gitu kan, sambil ngundang. Tapi sekarang cukup, sekarang dengan broadcast message semua tersampaikan. Sama dengan undangan, undangan pernikahan ya, undangan uh, bahkan saya lihat di beberapa event ya, event online gitu kan, beberapa undangan tuh dikirimkan by email ya. Jadi ini artinya perubahan-perubahan yang terjadi guys. Kita tidak secara tidak langsung ya, uh, ketika kita menggunakan smartphone, kita entah menggunakan iOS, entah kita menggunakan Android gitu kan, kita membuat email, dan email itu sendiri sebenarnya adalah bagaimana teknologi memaksa kita untuk berubah itu sendiri. Karena ketika si OS ini ingin mengingatkan kita mengenai adanya update ya, atau mengenai mereka punya fitur baru dan mengundang kita untuk bisa masuk ke dalam video-video feature yang pengen mereka tunjukkan, itu juga ditunjukkan undangannya by email juga ya. Nah, ini adalah perubahan-perubahan teknologi yang terjadi guys. Jadi ini salah satu faktor penting yang saya pengen bilang. Jadi sebenarnya bukan cuma di pasar fashion aja, bukan cuma di pasar tradisional aja, bahkan di perusahaan-perusahaan seperti percetakan mereka juga ngalamin drop ya, mereka juga ngalamin penurunan. Karena sekarang orang kalau nyetak undangan udah berkurang, karena orang udah bikin undangan digital. Orang ketika pengen dari dunia marketing aja, dunia pemasaran, dulu mereka yang biasanya bikin baliho jor-joran, mereka pilih lebih bikin video. Mereka pilih upload ke sosial media karena jangkauannya yang lebih luas. Kalau misalnya saya pasang baliho nih, dengan harga mungkin di atas 30 juta, belum sama pajaknya, dan itu hanya dilihat oleh orang-orang yang melewati area tersebut. Bayangin aja berapa kos yang dikeluarkan. Tapi dengan dunia digital, misalnya kamu dengan kos yang sama, bayangin aja kamu beriklan 30 juta. Ya, bahkan di TikTok aja itu ngiklan 15.000, itu kamu bisa dapat 2.000 viewer. Ya, video kamu bisa dilihat oleh 2.000 orang.
kamu bisa nambah sejumlah follower. Nah, ini yang disebut dengan perubahan. Jadi artinya yuk kita belajar tentang perubahan-perubahan di sisi pemasaran juga nih guys. Artinya ada keuntungan dengan adanya perubahan teknologi ini. Kalau misalnya kita yang terbatas dengan barrier, dengan tempat, dengan retail ya, kita cuma berdiri di satu toko yang ada di satu tempat, tapi kita bisa memasarkan ke seluruh Indonesia, bisa kirim delivery, why not? Kalau perusahaan-perusahaan yang barangnya atau produknya aja bisa bisa bau, bisa busuk ya, sebut aja kayak produk-produk makanan, mereka aja pede kok, kenapa kita enggak? Yuk kita lakukan perubahan guys, keep the growth mindset ya. Thank you.